Horas, Salam, selamat berjumpa ya dengan saya. Perkenalkan, nama saya Tunggul Bronson Sihotang. Saya akrab dipanggil dengan Bronson saja ya. Saya berada di Medan, Indonesia, di daerah Padang Bulan ya, komplek perumahan Golden Palace, Jalan Bluku, Strip Saudara. Kalau saudara mau berkunjung ke sini, boleh. Baik, dalam video kali ini saya mau membahas ada sedikit yang saya perhatikan ya, masalah sosial media ini. Ya, belakangan ini ada ya antara kita dengan grosir berkat ya, yang sering juga diviralkan oleh orang, yang mana beliau mungkin ada salah ngomong, perkataan ya, dan itu membuat banyak orang yang sakit hati atau tersinggung dan sebagainya, dan mungkin secara hukum memenuhi unsur untuk dia dibawa ke jalur hukum. Ya, memang ada suatu kesombongan. Namun satu hal sebelum kita bahas lebih lanjut, ini mau dilanjutkan atau enggak permasalahannya? Ya, sebenarnya kita bahas dulu ya. Nah, kita lihat ya, pernah film Titanic ya, di mana kapal itu pada saat itu kapal terbesar yang ada di muka bumi ini dibangun, dan itu oleh pemiliknya katakan bahwa takkan mungkin itu untuk mengalami kecelakaan, apalagi tenggelam seperti itu. Bahkan Tuhan pun tak bisa untuk menenggelamkannya. Tapi tak saudara, yang menenggelamkannya hanya menabrak es, ya, air juga, di mana dia mengapung di air, tapi air yang padat yang menghancurkan dia. Nah, jadi kalau kita sombong memang hati-hati. Kalau bisa kita jangan sombong, karena rata-rata orang yang menyombongkan diri akan dengan sendirinya jatuh. Nah, dan sekarang ini juga saya dengar karena begitu membawa ke hati permasalahan ini dan menyinggung nama yang baik ya, dan menyinggung kaum Hawa, dan itu tidak bagus. Nah, saat ini ada orang yang akan mengadukan untuk diproses, dibawa ke jalur hukum, dan itu butuh dana. Dan ada saudari kita yang di Inggris yang bersedia juga untuk menyedang dana. Yang pernah saya dengar, beliau menyumbangkan sekitar 50 juta dan mencari donasi ya. Dan sudah mulai banyak yang saya dengar juga, kalau tidak salah, maaf saya, yang sudah ikut berperan serta supaya ini dilanjutkan di jalur hukum. Memang untuk memberi pelajaran secara logika manusia ya benar ya. Nah, tapi saya mau katakan, saya sebagai orang Batak, lebih daripada itu, saya sebagai orang Kristiani, saya tidak melihat memandang bulu, tapi saya mau menyampaikan suatu kebenaran bagi saudara. Saudari-saudari boleh pertimbangkan ya. Nah, kita baca dulu ya, Yohanes 8 ayat 1 sampai 12 ini. Saya mau bacakannya kepada kita ya. Nah, mari dengar. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina ya. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah ya. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?"
Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, untuk mencobai dia ya, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Seringkali kita seperti ini ya, maaf sebentar ya, seringkali kita seperti ini ya. Kita konfirmasi ke orang, kita cari tahu supaya apa yang mau diberikan solusinya ya. Oke, kita lanjut ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yang ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Amin. Jadi saudara, kalau ayat 12 dikatakan kalau kita pengikut Yesus, ya, kalau kita pengikut Yesus, kita adalah terang hidup. Jadi terang hidup itu membawa damai di dalam kegelapan. Mungkin kita sudah melihat ya saudari ya, gelap mata dia mengucapkannya, membuat sakit hati seperti itu. Lalu saudara, kalau dekat kepada Tuhan, pasti tidak akan membalas. Ya, pasti mengampuni. Itu adalah bagian Kristen, supaya kita nampak sebagai terang ya. Follow dia, katakan aku mengampunimu. Coba ya, katakan kata-kata yang positif menerima dia. Mungkin dia pada saat itu tak lagi galau, tak lagi ada problem yang kita tidak tahu. Ya, mungkin orang keadaan banyak uang juga, ya bisa bersikap yang seperti itu. Nah, makanya saya ingatkan juga pertama tadi. Nah, saya lihat juga di dalam postingan Facebook saudariku ya, itu yang di Inggris. Saya senang melihat saudari selama ini banyak juga ya bersosial ya. Itu bersosial itu sangat bagus ya. Dan itu boleh dikembangkan. Tapi bersosiallah demi untuk yang lebih positif, yang lebih benar ya. Oh, kalau mungkin ada juga yang berpikir ya, emang ini nggak benar. Ini baik, tapi belum tentu benar ya tindakan ini. Nanti saya teruskan ya. Saya melihat postingan itu, sudah memaafkanmu, tetapi hukum tetap berjalan. Kira-kira seperti apa ya? Kita sudah ampuni dia, kita sudah maafkan, kita sudah hapuskan utangnya, tapi ya tetap dibayar. Bagaimana ya? Saya kurang paham menerjemahkannya. Mungkin saya bahasa Indonesia nilai berapa ya? Aduh. Tapi ya yang mau saya katakan di sini, ketika Yesus mengampuni dosa kita, bukan berarti lagi ada penghukuman. Sama seperti tadi. Ya, ketika tidak ada orang yang tidak berdosa, gak ada yang mau menghukum, gak ada yang mau melempar lagi. Karena kita pun semua berdosa. Dan hanya Yesuslah yang menyelamatkan kita. Ya, yang mengampuni kita sehingga kita tidak turut lagi dihukum. Tapi kalau turut lagi hukum berjalan, itu bukan memaafkan. Nah, saya bacakan kepada kita ya.
nggak usah berlama-lama ya. Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Jangan menghakimi ya. Oke, saya bukakan dulu. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ini hukum ya. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hati-hati. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Itu juga akan menjadi alat pengukur. Tetapi dikatakan alat pengukur kita itu ya, kalau yang dari Tuhan itu akan dipadatkan, bahkan sampai tumpah keluar. Artinya sampai nonjol gitu loh, ya kan? Nah, kira-kira gitu. Kalau misalnya beras pakai misalnya di liter seperti itu ya, dia sampai membukit seperti itu. Itu yang dituangkan. Mungkin kita, kalau kita yang mengukurkan, kita pakai alat untuk bikin rata, dia datar seperti ini ya. Tapi ini dikatakan kalau yang dari Tuhan itu akan melimpah diberikan kepada kita. Kalau itu ukuran yang baik, kita akan menerima yang baik seperti itu. Coba ya kalau kita berpikir kira-kira ukuran itu kita ukurkan yang jahat kepada orang, kejahatannya. Bagaimana dengan kejahatan kita kalau diukurkan seperti itu? Sampai membukit. Semoga itu nggak terjadi ya. Jadi marilah ya. Kalau kita lihat ukuran-ukuran yang ini ya, kita lihat juga. Saudariku, saya lihat banyak followernya di Facebook ya. Ketika kita di Facebook ada follower, ada di like ya, dan ada di komen itu ya, ada maksud yang baiknya. Nggak usah kita bahas ya. Nah, jadi ketika saudari dapat itu, ya puji Tuhan, itu adalah menjadi berkat. Dan orang itu pun kenapa jadi suka dengan itu? Termasuk juga karena perbuatan baik saudari. Ya, jadi diukurkan juga ya berdasarkan itu. Ya mungkin ya secara natural pikiran aja ya. Tapi ya semoga lah semua baik-baik ya. Tapi tujuan saya di sini bagaimana kita boleh ada di dalam damai. Karena terang itu membawa damai ya. Saya bacakan Yakobus 5 ayat 16. Saya bukakan dulu ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dikatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu ya, supaya kamu sembuh. Sembuh sakit hatimu, sembuh luka-luka perasaanmu, sembuh semua pikiran-pikiran yang selama ini disakiti ya. Mungkin ya saudari pemilik toko berkat ya, sudah sempat diserang seperti itu ya, udah panik, kita nggak tahu. Dan dia sudah minta maaf ya, karena dia minta maaf itu dan dimaafkan. Ketika dimaafkan, masalahnya dibilang hukum juga berjalan makin deg-degan ya kan. Ya, tapi kalau kamu nanti saling mengaku dosa, ya follow dia, ya berdoa dulu di rumah, ya berdoa dulu di kamar dengan sendiri. Apa rencana Tuhan dengan masalah ini kepada hidup saya, ya sehingga ini terjadi, supaya kamu jadi pemenang. Kalau nggak ada masalah, kamu tidak menjadi pemenang. Orang di dalam Tuhan harus jadi pemenang. Kenapa dia pemenang? Karena dia adalah terang dunia, ya. Karena kamu adalah terang. Nah, jadi ini kamu doakan, saudara ya, doakan. Apa menjadi kerinduanmu? Ya, apa menjadi kerinduan pemilik toko? Apa menjadi kerinduan saudara mungkin yang bilang
istilah-istilah garis dua, datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar bagimu. Tuhan menolong, yakinlah. Tapi kasihilah satu dengan yang lain, supaya engkau menjadi terang dimanapun engkau berada. Ketika engkau miskin, ketika engkau kaya, jadilah terang. Berbuahlah dengan buah yang manis, dirasakan oleh sesama. Jadi garam dunia, yang dimana engkau selalu digunakan. Dalam adonan apapun, garam selalu digunakan. Ya, saudariku ya, semoga ini membantu saudara, ya, mencerahkan saudara kepada terang kasih Kristus. Ya, saya berdoa kepada saudari. Bapa, kami bersyukur Tuhan ketika kami sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami boleh memiliki hati seperti hati-Mu. Allah adalah kasih, dan Engkau yang berfirman, Engkau adalah terang dunia, dan siapa mengikut Engkau adalah menjadi terang. Kami adalah umat yang percaya, dan jadilah kami terang. Kami mau Tuhan menjadi terang dimanapun kami berada, supaya kegelapan itu tidak ada lagi di sekitar kami, oleh karena kami yang telah utus menjadi terang dimanapun kami Engkau tempatkan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam permasalahan ini Tuhan, kami berdoa merendahkan hati kepadamu ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hati yang lembut, hati yang mengasihi, supaya kami boleh saling menerima dengan yang lain ya Tuhan, atas semua permasalahan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ku berdoa buat itu Shirley Lepitupulu. Tuhan berkati dia secara pribadi ya Bapa. Engkau mengasihi dia, Engkau menolong segala pergumulannya Tuhan, segala kerinduannya. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa yang baik. Hosana bagimu ya Tuhan. Jadikan dia berkat dimanapun dia berada. Berikan dia kelembutan hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saudari pemilik toko berkat. Ya Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggarannya. Kuduskan dia Tuhan. Sucikan dengan darah-Mu yang kudus. Jangan izinkan dia dipakai oleh iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa yang mengikat dia, kuasa yang jahat, kami ikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga para korban yang sudah merasa disakiti ya Tuhan, ampuni dia saat ini. Berikan dia kerendahan hati untuk boleh menerima kenyataan ini. Jadikanlah mereka ini semua pemenang, karena Yesus yang mengasihi dan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya ada kemuliaan Tuhan di tengah-tengah permasalahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan.